jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masih mengkaji kitab Salasun wa Salasuna Sababan lil Khusyuk fi Shalah. 33 sebab-sebab yang akan dapat mengantarkan insyaallah khusyuk dalam melaksanakan sholat. Kiat untuk khusyuk. Yakin ada kiat yang cocok untuk seseorang, belum tentu cocok untuk orang yang lain. Boleh jadi dari 33 kiat yang dikemukakan oleh musannif penulis kitab ini, Syekh Muhammad Shalih Al-Munjid, satu di antaranya dengan kehendak Allah kita bisa menjadi lebih baik dalam sholat, itu tidak tertutup kemungkinan. Kiat berikutnya, ayyatiya bisujudit tilawati idza marra bi mawdi'ihi. Ketika kita baca Quran dalam sholat kita sampai di ayat sajadah, sebaiknya laksanakan sujud sajadah itu atau sujud tilawah itu. Perlu kita sadari bahwa min adabit tilawati as-sujudu indal mururi bisajadah. Di antara adab dalam membaca Al-Quran, di antara adabnya adalah ketika kita sampai di ayat yang ada perintah sujud, kita laksanakan sujud itu. Itu di antara adab membaca Al-Quran. Adab-adab yang lain ada dalam hadis sahih. Rasul membaca Quran enggak labas begitu saja, enggak dilewati begitu saja. Ketika beliau baca ayat Quran, ayat itu kisah tentang orang-orang yang akan diberi nikmat oleh Allah. Beliau akan berhenti untuk meminta kepada Allah agar beliau dijadikan bagian dari orang-orang itu. Dalam hadis itu bahkan oleh sahabat, berhentinya Rasul dan berdoanya Rasul itu terdengar oleh sahabat yang makmum kepada beliau. Ketika bertemu ayat tasbih, beliau akan berhenti untuk menyelingi ayat itu dengan bacaan tasbih. Bertemu ayat tentang azab, beliau akan berhenti untuk memohon perlindungan dari azab. Memang informasinya itu dilakukan beliau ketika beliau sholat malam tahajud. Saya belum temukan informasi bahwa ketika beliau memimpin sholat, di sholat-sholat wajib beliau melakukan hal yang sama. Bisa jadi karena di sholat-sholat wajib beliau tidak membaca ayat yang di situ ada perintah tasbih, doa, mohon perlindungan. Yang jelas di sholat wajib pun ketika melewati ayat sajdah beliau akan sujud. Nanti kita tahu bagaimana kesimpulan para ulama hukum sujud sajadah itu apa. Yang jelas sujud ketika kita membaca ayat sajadah itu salah satu adab membaca Al-Quran. Waqad wasafallahu fi kitabihil karim an-nabiyyina was-salihina bi annahum ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya.
Surah Maryam 58. Sungguh Allah telah mensifati di dalam kitabnya yang agung para nabi dan orang-orang soleh. Allah menggambarkan para nabi dan orang-orang soleh dalam firman-Nya, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim. Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka, minan nabiyyina, dari kalangan para nabi, min dzurriyyati Adam, semenjak Nabi Adam, wa mimman hamalna ma'anu, dan orang-orang yang aku takdirkan bersama Nabi Nuh di atas bahtera, wa min dzurriyyati Ibrahim, juga anak keturunan Ibrahim, wa Israil, Yakub, wa mimman hadaina wajtabaina, dan juga orang-orang di antara orang-orang yang aku berikan hidayah, aku pilih mereka. Nah, sifat-sifat mereka, idza tutla alaihim ayatul rahman, jika dibacakan kepada mereka, di hadapan mereka, didengar oleh mereka ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, kharru sujada, mereka akan langsung menyungkurkan diri, sujud, wa buqiyya, dan bahkan mereka menangis dalam sujudnya. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Di kalimat idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa buqiyya, bila dibacakan di hadapan mereka, mereka dengar ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, mereka akan langsung menyungkurkan diri, sujada, menjadi orang yang bersujud. Sujada jamak dari sajid, orang yang sujud. Wa buqiyah jamak dari bakin, mereka enggak satu dua yang nangis. Ayat ini seolah cuma berita, informasi, kabar dari Allah, tapi di situ mengandung perintah. Karena itu makna dari ayat ini, fakunu mislahum, kalian semua jadilah seperti mereka, seperti para nabi, orang-orang soleh yang digambarkan oleh Allah di ayat ini. Mereka ketika mendengarkan ayat Allah dibaca atau membaca sendiri sampai di ayat sajadah, mereka akan bersujud. Kalian semua jadilah seperti mereka. Hum sajadu wa baqaw inda tilawati ayatis sujud. Mereka senantiasa sujud, bahkan menangis setiap kali membaca ayat-ayat memerintahkan sujud. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi enggak sekedar sujud saja, bahkan menangis sebagai gambaran penghayatan terhadap ayat-ayat itu. Jadi jangan pernah buruk sangka terhadap saudara kita yang sujud sambil mereka menangis, atau berzikir mereka menangis. Doakan saja bahwa tangis mereka itu tangis betul-betul muncul dari penghayatan dari apa yang mereka baca. Ada beberapa kali saya bertemu dengan orang yang suudzon terhadap mereka yang berzikir menangis, sholat menangis. Boleh jadi masih ada di antara jamaah yang merasa nggak nyaman, terganggu ketika imamnya membaca ayat lalu menangis. Mungkin masih ada jamaah yang merasa terganggu. Andai kan setiap jamaah ikut menghayati apa yang dibaca imam, lalu si imam itu karena penghayatannya dia sedih, dia menangis, boleh jadi sang jamaah yang turut menghayati itu pun akan ikut menangis. Menangis ketika membaca ayat-ayat Quran itu salah satu yang sering terjadi pada Rasulullah SAW. Bahkan ada satu hadis riwayat Ibnu Majah,
An Abdurrahman ibn Sa'ib radhiyallahu anhu, dari Abdurrahman bin As-Sa'ib. Qala, beliau berkata, qadima alaina Sa'd bin Abi Waqqas, datang kepadaku Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat besar, Sa'ad bin Abi Waqqas. Waqad kaffa basaruhu, ketika beliau datang itu, Abdurrahman bin As-Sa'ib tabi'in, kedatangan seorang sahabat besar Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas datang, pada saat itu beliau sudah udur, penglihatan beliau sudah diambil oleh Allah. Fasallamtu alaih, kata Abdurrahman, mendapati seorang sahabat besar hadir, aku ucapkan salam kepada beliau. Faqala, yakin setelah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab salam itu, beliau tanya, man anta, kamu siapa? Bisa jadi nggak kenalnya karena memang mata beliau sudah tidak melihat. Bisa jadi juga memang beliau belum kenal. Fa'akhbartu, lalu aku sampaikan kepada beliau bahwa aku adalah keponakan beliau, kata Abdurrahman. Keponakan, kalau kita tinggal dekat boleh jadi kita kenal, walaupun level keponakan. Tapi kalau tinggalnya jauh, keponakan kita banyak, yakin banyak di antara kita cuma tahu nama panggilannya. Ketika ditanya, itu keponakanmu yang nomor 25, nama lengkapnya siapa? Mungkin kita nggak tahu. Walaupun sekedar keponakan, masih terbilang saudara dekat. Bahkan ponakan kita, anak kakak dan adik kita, itu pada saatnya, saat tertentu, kita bisa menjadi wakil untuk bapak dia. Ponakan kita dari adik laki-laki atau kakak laki-laki, ketika saudara kita sudah meninggal, dia perempuan, nggak punya saudara perempuan, dia menikah, kita yang jadi wali buat dia. Kita yang jadi wali buat dia. Karena itu kadang paman, pakde, pakle, itu kadang dalam bahasa Arab juga dianggap sebagai orang tua. Kata sahabat Abdurrahman, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas nanya, kamu siapa? Aku beritahu bahwa aku ini adalah anak saudaranya, aku keponakannya. Setelah aku beritahu seperti itu, faqala, beliau langsung berkata, marhaban bibni akhi, selamat datang ponakanku. Tapi sahabat tabi'in melanjutkan, balagani annaka hasanus saut bil Quran, aku dengar informasi kamu katanya kalau baca Quran tuh indah banget suaramu. Aku dengar informasi kamu kalau baca Quran suaramu indah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ini tambahan ilmu buat kamu. Dulu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadzal Qur'an nazala bi huznin fa idza qara'tumuhu fabku. Quran ini ketika diturunkan dengan berbagai macam perasaan. Ada perasaan duka dan lain sebagainya. Karena itu apabila kamu membaca Al-Quran, maka menangislah. Fa'in lam tabku fatabakau, kalau kamu nggak bisa nangis, nangis-tangisin. Wataghannubi, indahkan bacaan Qur'anmu. Indahkan bacaan Qur'anmu. Nah, indah berdasarkan hadis ini nggak sekedar suaranya indah, tapi disertai penghayatan.
Jadi unsur indahnya baca Quran, suara indah, tartilnya indah, disertai penghayatan. Penghayatan seseorang terhadap Quran yang dia baca terlihat dari bagaimana bahasa tubuhnya. Ketika sampai di ayat sajadah dia sajud, tanda dia menghayati ayat Quran. Sampai di ayat tasbih, dia stop bacaannya, dia selingi baca tasbih, tanda dia menghayati ayat Quran. Sampai di ayat yang isinya pertanyaan dari Allah buat kita yang baca ayat Quran itu, kita berhenti lalu kita jawab pertanyaan itu, tanda kita menghayati ayat Quran. Jadi seseorang disebut indah bacaan Qurannya, unsurnya enggak sekedar hurufnya, makharijul hurufnya fasih, panjang pendeknya benar, suaranya indah, enggak sekedar itu, tapi unsur berikutnya bagaimana penghayatannya terhadap Quran yang dia baca. Indahkan bacaan Quranmu, faman lam yataghanna bi. Ini masih lanjutan hadis yang didengar oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa saja yang serampangan baca Quran, dia tidak berusaha mengindahkan bacaan Qurannya, falaysa minna, dia tidak termasuk bagian dari kami. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kira-kira kita maunya hadis ini sahih atau tidak sahih? Maunya kita hadis ini sahih atau tidak sahih? Kalau sahih, ternyata selama ini kita baca Quran tidak mempraktekkan yang ada di hadis ini, berarti kita belum masuk kategori indah dalam baca Quran. Kalau hadis ini sahih, untungnya di antara ulama hadis ada yang menilai hadis ini dhaif. Artinya ketika kita baca Quran, kita labas saja, nggak ada sujud, nggak ada tasbih, nggak ada baca ini, karena ini hadisnya dhaif, kita masih nggak terlalu dianggap tidak baik. Tapi kalau hadis ini sahih, siapapun baca Quran kok tidak memenuhi apa yang ada di hadis ini, berarti bacaannya tidak indah, belum indah. Informasi lain, an Saleh Al-Mari qala, dari Saleh Al-Mari, seorang tabi'in, beliau berkata, qara'atul Qur'ana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku membaca Al-Quran di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ini terjadi dalam mimpi. Seorang tabi'in, Saleh Al-Mari, mimpi membaca Quran di hadapan Rasul. Faqala li, dalam mimpi itu Rasul berkata kepadaku, ya Saleh, hadhil qira'ah fa'inal buka. Wahai Saleh, ini bacaan Quran mudah cukup bagus, mana tangismu? Ini terjadi dalam mimpi. Pertanyaannya, apakah hadis seperti ini bisa dijadikan dalil? Apakah hadis seperti ini bisa dijadikan dalil? Kalau bisa dijadikan dalil, berarti membaca Quran lalu menangis itu perintah Rasul. Kalau hadis-hadis sahih banyak menggambarkan bagaimana Rasul salat, Rasul sholat, Rasul baca Quran panjang, Rasul nangis, itu hadisnya sahih. Kalau toh ini nggak bisa dijadikan dalil, paling tidak fakta Rasul baca Quran dalam sholat beliau sering menangis sampai air mata bercucuran, lalu jenggot beliau netes, itu sudah menggambarkan bagaimana sifat bacaan Rasul. Hadis
mimpi bertemu Rasul. Dalam mimpi itu Rasul perintahkan ini itu bisa dijadikan dalil atau tidak? Satu-satunya mimpi yang bukan bohong, pasti nyata kebenaran adalah mimpi bertemu Rasul. Siapapun yang mimpi bertemu Rasul, betul-betul bertemu Rasul. Karena iblis tidak diizinkan oleh Allah bisa menyerupakan dirinya dengan beliau, Rasulullah. Selain Rasul, ulama kaliber apapun, buat iblis sangat gampang menyaru menjadi mereka. Seorang anak ketika orang tuanya sudah pindah ke alam barzakh, wafat, mimpi dijumpai orang tuanya. Bisa jadi orang tuanya betul, bisa jadi serupaan iblis, jelmaan iblis. Ketika dalam mimpi itu kok orang tuanya nyuruh yang bertentangan dengan syariat, pasti itu iblis. Dalam mimpi orang tuanya nyuruh kamu harus lebih rajin ibadah, harus lebih ini, itu orang tua beneran. Nah, kalau Rasul yang diimpiin, kita mimpi bertemu Rasul, itu betul-betul Rasul. Betul-betul Rasul. Dalam hadis sahih An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ra'ani fil manami, siapapun yang mimpi bertemu aku, melihat aku, faqad ra'ani, maka dia betul-betul melihat aku. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya setan, la yatakhayyalu bi, dia tidak bisa menyerupakan dirinya dengan aku. Wa ru'yal mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, dan mimpi orang yang beriman mimpi orang yang beriman itu satu bagian dari 46 bagian kenabian. Boleh jadi Allah memberitahukan sesuatu melalui mimpi orang yang beriman. Jadi di hadis ini Rasul menegaskan siapapun yang mimpi melihat aku, maka dia betul-betul melihat aku. Karena setan tidak bisa menyerupakan diri denganku. Ini hadis riwayat Imam Bukhari 6994. Di hadis yang lain, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani faqad ra'al haqqa, barang siapa yang mimpi melihat aku, sungguh dia sudah melihat kebenaran, fakta. Fa inna syaitana la yatakawwanuni, karena setan itu enggak bisa menyerupakan diri denganku. Yang ini Bukhari 6997. Nah, ketika seseorang bermimpi bertemu Rasul, dalam mimpi itu Rasul perintahkan sesuatu, apakah itu bisa dijadikan dalil atau tidak? Ulama fikih tidak menjadikan dalil kecuali Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Qiyas. Mimpi bertemu Rasul bisa dialami siapapun. Jangankan generasi sahabat tabi'in, generasi saat ini pun bisa mimpi bertemu Rasul. Nah, ketika dia bukan lebih dari tabi'in mimpi bertemu Rasul, dalam mimpi itu Rasul perintahkan sesuatu, itu bisa dijadikan dalil atau tidak? Ini ulama fikih mutlak tidak menjadikan itu sebagai dalil. Tapi ulama tasawuf, ulama akhlak menjadikan itu sebagai dalil. Ulama fikih menjadikan dalil untuk dia yang mimpi. Nah, itu Sholeh Al-Mari ketika mimpi bertemu Rasul, ini bacaan Qur'anmu indah, tapi mana tangisnya? Semenjak saat itu beliau, setiap kali baca Qur'an, beliau hayati, beliau nangis. Banyak kisah lain, bagaimana
ada sahabat, ada tabi'in yang mimpi bertemu Rasul. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Jadi adab Rasul dalam membaca Al-Quran, ketemu ayat sajadah beliau sujud. Beliau pasti selalu menghayati bacaan-bacaan beliau. Berikutnya asar wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau tidak sebut ini beliau dapatkan dari Nabi. Karena itu saya katakan ini asarus sahabat. Tapi beliau sebagai salah satu murid utama Rasulullah, sahabat Abdullah bin Abbas, sudah tentu apa yang beliau sampaikan itu kesimpulan dari apa yang beliau pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Idza qara'tum sajadatan." Jika kamu membaca ayat-ayat sajadah, fala ta'jilu bisujud. Jangan langsung buru-buru sujud. Hatta tabku, hayati ayat itu sampai kamu nangis baru berangkat sujud. Ini teknis pelaksanaan sujud tilawah, sujud sajadah yang diajarkan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Fasjudu lillahi wa'budu. Kita hayati. Setelah penghayatan kita mantap baru sujud. Fa'il lam tabku ainu ahadikum, kalau mata kalian nggak bisa nangis, nggak bisa keluarkan air mata, ini masih ucapan sahabat Abdullah bin Abbas. Falyabki qalbu, maka hendaklah hatimu yang menangis. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Kata Muhammad Shalih Al-Munjid, walladzi yastanbitu min hadil ayah, dari surah Maryam 58 tadi, bagaimana Allah mensifati para nabi, orang-orang soleh, mereka setiap kali membaca ayat-ayat Allah, ayat sajadah, mereka pasti sujud, mereka menangis. Kesimpulan dari ayat itu, kama fuhima minha anna jami'al anbiya'i humul qudwatus salihatu wal uswatul hasanatu lil basariyati fi salamatil aqidati wa kasratil ibadati wa sihatid din wa naqawatul asli wa taharatun nasabi wal mu'in wa istiqamatul manhaji wat tariq wa rifatus sa'ni wal khalq wal khuluqi. Kesimpulan dari Maryam 58 bahwa seluruh nabi-nabi mereka adalah qudwah, ikutan yang baik buat manusia. Mereka suri teladan yang indah buat manusia dalam upaya menyelamatkan akidah, dalam upaya meningkatkan ibadah, dalam upaya menyehatkan agama, dalam upaya membersihkan asal usul kita, membersihkan nasab kita. Selalu istiqomah melaksanakan apa yang dia yakini, selalu menjunjung tinggi akhlak yang indah. Demikian juga interaksi dengan Al-Quran. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Ada dalam satu hadis sahih, seseorang yang meremehkan perintah Rasul. Seseorang yang meremehkan perintah Rasul, perintah sunnah. An Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najmah. Waktu itu Nabi membaca Quran surah An-Najm. Di akhir surah itu ayatnya ayat sajadah.
fasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kalian kepada semua, sembahlah Allah. Waktu itu masih di Mekah. Fasajada fiha. Ini Rasul baca di luar sholat nih. Sampai ayat itu akhir An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu, fasajada biha. Rasul sujud, wasajada man ma'ahu. Seluruh sahabat yang ada saat itu ikut sujud. Ghaira sayhin, kecuali satu orang tua. Ada satu orang tua yang nggak ikut sujud, yang lain sujud. Satu orang tua ini nggak ikut sujud, dia lakukan hal lain. Akhadha kaffan min hasa, dia ambil batu-batu kecil atau kerikil atau pasir, farafa'ahu ila jabhatihi, dia ambil pasir segenggam, dia tempelkan ke jidatnya. Waqala, dia berkata, yakfini hada, buat aku cukup dengan cara seperti ini. Mereka yang sujud nempelin jidat ke pasir, aku pun nempelin jidat ke pasir. Ini melecehkan perintah Rasul. Apa yang terjadi? Fara'aitu ba'da dzalika, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, setelah peristiwa itu, saat itu nggak dimasalahkan oleh Rasul. Setelah peristiwa itu selesai satu peperangan, aku lihat si bapak itu tadi ada di situ, dia mati sebagai orang kafir. Mati sebagai orang kafir. Di antara perbuatan tercelanya, dia melecehkan perintah Rasul. Rasul baca An-Najm ayat terakhir, as-sajadah, Rasul sujud, para sahabat sujud. Dia saat itu ada bersama para sahabat Nabi. Dia nggak ikut sujud, dia ambil pasir, dia tempelin ke jidatnya. Cukup untukku ini. Ini pun sama-sama nempelin jidat ke pasir. Jadi walaupun perintah itu perintah sunnah, jangan diremehkan. Kalau toh nggak ngerjakan nggak masalah. Tapi tidak mengerjakannya, jangan motivasi meremehkan. Kalau mengerjakan ibadah sunnah, kerjakan sebaik-baiknya. Bagaimana contoh pelaksanaan dari Rasul? Usahakan untuk diterapkan. Ini kisah orang tua yang meremehkan perintah Rasul, sunnah Rasul ini riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 1067, Imam Muslim 1325. Yang jelas meremehkan Allah, melecehkan Allah, Rasulullah, ayat-ayat Allah, termasuk meremehkan perintah Allah, perintah Rasul, hukumnya haram. Walaupun sunnah, jangan diremehin. Meskipun ada sunnah yang diperselisihkan kesunahannya. Ketika kita tidak meyakini itu sunnah, ya nggak ada masalah buat kita. Kita yang meyakini itu sunnah, yang lain nggak meyakini, ya dia nggak jalanin, nggak ada masalah. Kita jalani sebaik-baiknya. Jangankan sunnah, sesuatu wajib atau tidak, itu pun ada diperselisihkan. Nah, itu ada wajib yang mujma' alaih, ada sunnah yang mujma' alaih, ada juga wajib yang mukhtalaf alaih, demikian juga sunnah ada yang mukhtalaf alaih. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi melecehkan Allah, Rasulullah, kitab-kitab Allah, termasuk melecehkan perintah Allah, perintah Rasul, itu hukumnya haram.